Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nanur Fadilah dengan nomor digit NPM 252111111051. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biografi Diltheims yang mengenalkan teori komunikatif. Diltheims adalah seorang tokoh antropolog linguistik, sosiolinguis, dan teoretikus komunikasi yang berperan dalam kajian bahasa dan masyarakat. Ia dikenal sebagai pencetus konsep etnografi komunikasi dan tokoh utama yang mengembangkan gagasan kompetensi komunikatif sebagai kritik terhadap konsep kompetensi performansi dari Noam Chomsky. Diltheims lahir pada tanggal 7 Juni 1927 di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Ia wafat pada tanggal 13 November 2009. Kontribusi utama Diltheims yang pertama yaitu mengembangkan teori kompetensi komunikatif, yang kedua memperkenalkan model speaking untuk menganalisis peristiwa komunikasi. Yang ketiga, ia mendirikan bidang etnografi komunikasi, yaitu kajian yang meneliti bagaimana bahasa dipakai dalam konteks budaya tertentu. Pertama, saya akan memaparkan mengenai teori kompetensi komunikatif. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan Noam Chomsky yang hanya menekankan kompetensi linguistik atau grammar. Menurut Diltheims, seorang dikatakan benar-benar kompeten berbahasa bukan hanya jika ia memahami tata bahasa, namun jika ia dapat menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks sosial, budaya, dan situasi komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan seorang menggunakan bahasa secara efektif dan sesuai dalam berbagai konteks komunikasi. 4 komponen menurut Diltheims. Yang pertama, possibility atau kemungkinan. Ungkapan harus secara gramatikal mungkin digunakan dalam bahasa tersebut. Yang kedua, visibility atau kelayakan. Ungkapan itu harus dapat diproduksi oleh manusia secara realistis, tidak rumit secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, appropriateness atau kesesuaian. Ungkapan harus sesuai dengan norma sosial, budaya, siapa lawan bicara, tempat, dan situasi. Yang keempat, performance atau keterlaksanaan dalam praktik. Penggunaan bahasa dalam situasi nyata untuk mencapai tujuan komunikasi. Diltheims membuat kerangka analisis komunikasi bernama speaking, digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung dalam budaya tertentu. Kerangka speaking yang dikemukakan oleh Diltheims terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, setting atau scene, yang artinya lokasi, fisik, suasana, waktu, percakapan atau komunikasi terjadi. Yang kedua, partisipan, yaitu seseorang yang terlibat, misalnya pendengar, penutur, dan audiens. Selanjutnya, ends atau tujuan komunikasi, lalu sequence, bentuk pesan urutan, serta gaya penyampaian. Lalu K, nada atau sikap, bisa serius, santai, marah, bercanda. Yang selanjutnya adalah instrumentalities, yang artinya saluran bahasa, lisan maupun tulisan, beragam bahasa, formal atau informal. Lalu norms, aturan atau norma komunikasi dalam situasi tertentu. Selanjutnya genre, jenis tuturan, misalnya ceramah, diskusi, khutbah, debat, atau percakapan biasa. Fungsi model speaking yang pertama yaitu membantu menganalisis komunikasi dan konteks sosial. Yang kedua, memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara berbicara. Yang ketiga, digunakan dalam penelitian sosiolinguistik, antropologi, dan pendidikan bahasa. Teori Diltheims tentunya penting dalam pendidikan bahasa karena yang pertama, ia mengajarkan siswa bukan hanya grammar, tapi cara berkomunikasi yang tepat. Lalu, meningkatkan kompetensi pragmatik, yaitu kemampuan menyesuaikan kata dengan situasi. Selanjutnya, menjadi dasar metode komunikasi dalam pembelajaran bahasa atau communicative language teaching. Yang terakhir, membantu guru merancang pembelajaran yang lebih realistis dan kontekstual. Kesimpulannya, Diltheims menegaskan bahwa kemampuan berbahasa seseorang tidak bergantung pada grammar, tapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks. Melalui konsep kompetensi komunikatif dan model speaking, Diltheims menunjukkan bahwa komunikasi adalah praktik sosial yang dipengaruhi budaya, situasi, dan tujuan komunikasi.
Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.